Mengawali informasi hari ini pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan secara resmi menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Meskipun kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja berbagai organisasi perangkat daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan secara resmi menyepakati rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar Senin malam. Meskipun Kabupaten Pacitan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, sejumlah catatan serius turut disampaikan wakil rakyat terhadap kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah. Dalam laporan gabungan komisi yang dibacakan Ririn Subianti, DPRD mengungkap bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2024 tercatat sebesar 1,766 triliun, sedikit melampaui target sebesar 1,764 triliun. Namun, realisasi belanja justru lebih rendah dari pagu yang ditetapkan, yakni hanya 1,825 triliun dari target 1,880 triliun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait rendahnya serapan anggaran serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Beberapa OPD yang menjadi sorotan antara lain Dinas Pendidikan yang dinilai lemah dalam menyerap dana alokasi khusus fisik. DPRD juga menyoroti lambannya pembentukan tim percepatan realisasi anggaran dan kebijakan rotasi guru yang dianggap tidak sesuai kebutuhan serta kualifikasi. Di sektor kesehatan, DPRD menilai perencanaan dan eksekusi program dinas kesehatan masih tumpang tindih. Kontrak proyek fisik dianggap tidak efisien dan menyisakan anggaran cukup besar. Mutasi CPNS yang molor juga turut disebut berdampak pada layanan publik. Tak ketinggalan, RSUD Dr. Darsono juga disorot karena dinilai belum optimal dalam pelayanan. DPRD mendesak adanya peningkatan kompetensi SDM, percepatan digitalisasi layanan, serta pemanfaatan badan layanan umum daerah secara maksimal. Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga dikritik karena target kepemilikan kartu identitas anak sebesar 95% pada tahun 2025 terancam tak tercapai akibat pemotongan anggaran. Selain itu, pengurusan akta kematian juga disebut belum terintegrasi optimal. Sorotan lain datang dari sektor pariwisata yang merupakan salah satu andalan daerah. DPRD menyayangkan belum adanya sistem pengawasan berbasis digital seperti tapping box dan CCTV di titik-titik pembayaran retribusi wisata. DPRD juga mengkritik lambannya pengelolaan aset pariwisata, belum optimalnya pendapatan dari pajak hotel dan hiburan, serta absennya forum corporate social responsibility untuk mendorong kontribusi sektor swasta. Ringkasannya adalah pertama dalam evaluasi LPJ tahun 2024, kita konsentrasinya adalah bagaimana ke depan itu meningkatkan PAD. Jadi kita mendorong kepada pemerintah daerah, khusus di BKD, untuk bagaimana ada terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Pacitan. Itu banyak sektor yang harus dibenahi, baik pajak, retribusi maupun produk hukum yang sudah lama atau mungkin sudah tidak terpakai, itu perlu untuk dievaluasi ulang sehingga PAD kita bisa menurunkan. Dan juga terobosan-terobosan untuk mencegah kebocoran-kebocoran apabila ada, dimungkinkan ada di destinasi wisata, ini masih perlu menjadi suatu perhatian. Karena beberapa tahun terakhir ke belakang, itu memang menjadi suatu sorotan berkaitan dengan destinasi wisata di Kabupaten Pacitan tentang manajemen pengelolaannya. Dan ini tentu perlu menjadi tekan dan juga hal lain termasuk yang menyangkut pelayanan, terutama di bidang kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. Jangan sampai ada isu-isu publik yang menilai dari sisi pelayanan rumah sakit contohnya dipandang tidak pernah berbenah dan kurang cepat, kurang ramah dan sebagainya. Tentu peningkatan-peningkatan ini sangat diperlukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama dari sisi pelayanan kesehatan.
Ya, selain dari sektor pariwisata, sektor apa saja yang nantinya itu diharapkan bisa mendongkrak PAD, Mas? Atau nanti ada dibuatkan perda lagi sektor mana yang akan kita revisi? Sektor-sektor yang akan perlu untuk digarap ke depan adalah dari sisi pasar ya, pengelolaan pasar daerah. Pengelolaan pasar daerah ini menjadi suatu hal yang menarik di saat lesunya pasar global dan lemahnya pasar-pasar tradisional yang sudah kalah dengan sistem digitalisasi online dan sebagainya. Tentu kita harus punya terobosan bertransformasi, mungkin dengan melatih atau pembinaan terhadap pedagang-pedagang ya tradisional yang ada di atau offline yang ada di pasar-pasar yang milik pemerintah daerah, dan tentu harapannya itu nanti bisa menaikkan PAD, dan juga mungkin perlu ada event-event besar yang sering Pacitan itu kan bisa juga meningkatkan retribusi artis-artis nasional yang mungkin bisa datang, dan juga dukungan para pengusaha CSR, forum CSR saya kira sangat perlu dibutuhkan di Kabupaten Pacitan, karena kita mengingat anggaran kita juga yang tidak cukup banyak sehingga dibutuhkan terobosan CSR, dan CSR ini tentu bukan hanya Bank Jatim tapi juga keterlibatan pengusaha-pengusaha yang lain, sehingga harapannya itu bisa membantu meningkatkan PAD di Kabupaten Pacitan. Yang juga dari sisi perdagangan itu juga kita ingin misalnya kayak Bank Jatim CSR-nya bukan hanya untuk bangun fisik aja, tapi juga termasuk bagaimana membuat pekan raya atau pekan pasar atau apa yang bersifatnya online, yang mungkin kalau kita memberikan honor atau apa sesuai OMK melalui dana kabupaten tidak kurang mampu, sehingga mungkin menggunakan dana CSR itu di pasar-pasar yang milik pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Otomatis juga retribusi juga naik masuk. Selain itu, DPD turut menekankan pentingnya sinkronisasi data antara OPD dengan Badan Pusat Statistik agar program pembangunan benar-benar berbasis pada kebutuhan real masyarakat. Meski disertai banyak catatan, DPD tetap memberikan apresiasi atas capaian opini WTP yang diraih Pemkab Pacitan. DPD berharap semua masukan tersebut dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun berikutnya. Edwin Aji, CTV Pacitan.